Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Semoga semuanya sehat. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran matematika. Oke, kita langsung masuk ke tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama adalah menyelesaikan penjumlahan dengan garis bilangan. Yang kedua, mengidentifikasi soal pecahan, dan yang ketiga, menyelesaikan soal pecahan. Baik, materi pertama yaitu garis bilangan. Apa itu garis bilangan? Garis bilangan adalah garis untuk meletakkan bilangan. Nah, di dalam garis bilangan biasanya ketentuannya yang pertama adalah selalu ditulis berurutan. Yang kedua, dari kiri ke kanan. Dan yang ketiga, jarak antar titik selalu sama. Nah, di sini kita garis bilangan yang akan kita pelajari adalah garis bilangan positif ya, bukan negatif. Karena di kelas 3 belum ada bilangan negatif. Kita hanya belajar bilangan positif. Jadi dari kiri ke kanan. Nah, di sini ada contoh mengurutkan bilangan dengan menggunakan garis bilangan. Nah, tadi kan ketentuannya biasanya berurutan dari kiri ke kanan dan antar titik selalu sama jaraknya. Jadi kira-kira jawabannya apa? Setelah angka 3, 7, 12, dan 16. Nah, di sini kan berurutan 0, 1, 2, 3, berarti setelahnya adalah 4. 5, 6, 7, setelahnya berarti 8. 9, 10, 11, 12, setelahnya berarti 13. 14, 15, 16, setelahnya berarti 17. 18, 19, 20. Nah, ini jika antar titik jaraknya hanya 1 ya. Apabila 2, berarti kita harus sesuaikan jumlahnya juga harus 2. Misalnya ada garis bilangan 2, 4, 6, 8, 10, berarti itu jarak antar titiknya adalah 2 ya. Antara 2 ke 4 jaraknya adalah 2, 3, 4 ya kan. Ke angka 3 1 berarti 3 ke angka 4 berarti 2. Jadi jaraknya ada 2 apabila seperti itu. Apabila contoh seperti yang ada di gambar itu hanya 1 jaraknya. Nah, kira-kira anak bisa ya memahaminya ya. Selanjutnya contoh menghitung penjumlahan dengan garis bilangan. Nah, 5 ditambah 3 sama dengan, nah kalian pasti sudah tahu ya jawabannya. 5 tambah 3 adalah 8. Cuma di sini kita akan belajar menghitung penjumlahan dengan garis bilangan ya, menggunakan garis bilangan. Nah, di sini ada garis bilangannya 0 sampai 20. Jadi kira-kira jawabannya 5 ditambah 3 adalah berarti kalau 5 berarti kita mulai dari angka 5 ya, panjangnya dari 0, 1, 2, 3, 4, 5. Berarti di angka 5 dulu, kemudian kita tambahkan 3. Baik. Nah, 1, 2, 3. Nah, berarti jawabannya memang benar 8 ya. Dari angka 5 kita hitungnya 5. 5 ke angka 6 1, 6 ke angka 7 2, 7 ke 8 3 ya. Ada 3 lompatan. 1, 2, 3 ya. 5 ke 6 1 lompatan, 6 ke 7 1 lompatan, 7 ke 8 1 lompatan. Jadi jumlahnya ada 3 lompatan. Nah, seperti itu untuk menghitung penjumlahan dengan garis bilangan. Nah, di bawahnya juga ada contoh menghitung penjumlahan dengan garis bilangan. Di sini menghitung daun, panjang daun. Ada 2 daun dan kita misalnya ingin mengukur daunnya. Jadi kita susun lebih dahulu daunnya sama rata ya. Nah, kemudian kita ukur dengan garis bilangan. Nah, daun yang pertama panjangnya adalah 4 ya. 1, 2, 3, 4. Ada 4 lompatan. 4. Daun yang kedua panjangnya adalah 5. 4 kali 4. Dari angka 4 ke 5 1 lompatan. 5 ke 6 1 lompatan, 6 ke 7 1 lompatan, 7 ke 8 1 lompatan, 8 ke 9 1 lompatan. Jadi jumlahnya ada 5 lompatan. Jadi jika dijumlahkan, panjang kedua daun tersebut adalah
4 ditambah 5 sama dengan 9 ya. Semoga anak-anak juga bisa memahami ini ya. Selanjutnya kita belajar pecahan. Apa itu pecahan? Pecahan adalah bilangan yang terdiri dari pembilang dan penyebut. Baik, perhatikan penjelasan berikut ini. Nah, di situ ada gambar satu biskuit ya. Nah, satu biskuit itu dinyatakan dalam lambang pecahan biasanya adalah 1/1 ya. Nah, yang kedua, gambar biskuit yang kedua itu satu biskuit dipotong menjadi 2 bagian sama besar. Nah, dinyatakan dalam lambang pecahan biasanya 1/2 ya, setengah berarti 1/2. Kemudian satu biskuit dipotong menjadi 3 bagian yang sama besar. Apabila dinyatakan dalam lambang pecahan, maka ditulisnya menjadi 1/3. Selanjutnya yang keempat, gambar biskuit yang keempat. Nah, satu biskuit dipotong menjadi 4 bagian sama besar. Nah, kalau kita nyatakan dalam lambang pecahan biasa, tulisannya adalah 1/4 ya. 1/4. Nah, itu dibacanya 1/4 bisa ya. Nah, apabila sama besar, nah contoh yang kedua tadi kan dipotong menjadi 2 sama besar, jadi dibacanya 1/2. Yang gambar ketiga dipotong 3 bagian sama besar. Bila dinyatakan dalam pecahan, tulisannya adalah 1/3. Yang terakhir, biskuitnya dipotong menjadi 4 bagian yang sama besar. Ditulis menjadi pecahan biasa, berarti 1/4. Oke, nah sini yang mana pembilang, yang mana penyebut. Nah, angka 1 itu adalah pembilang. Angka 2 yang di bawah itu disebut dengan penyebut ya. Ingat ya, angka yang ada di atas itu namanya pembilang dan angka yang ada di bawah itu penyebut. Baik, nah di sini ada contoh lagi. Contoh untuk membaca gambar berapa nilainya jika kita tulis menjadi pecahan biasa. Nah, di sana ada gambar lingkaran. Nah, lingkaran itu dibagi menjadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya, menjadi 8 bagian yang sama besar. Nah, satu lingkarannya dibagi menjadi 1 bagian menjadi 8 bagian yang sama besar. Nah, kemudian ada 3 bagian yang diarsir ya, 3 bagian yang diarsir atau yang dihitamkan. Nah, jika ditulis menjadi pecahan biasa, maka bagian yang diarsir atau yang bagian hitamnya itu diletakkan di atas atau menjadi pembilang. Nah, ya, jadi bagian yang diarsir itu adalah pembilang. Jadi diletakkannya di atas. Sedangkan untuk penyebutnya itu adalah berapa jumlah bagian semuanya ya, bukan yang putih ya, tetapi semua jumlah bagian. Semua jumlah bagiannya tadi ada 8, jadi jawabannya adalah 3/8. Nah, Ibu ulang lagi. Di sini ada gambar lingkaran. Nah, satu lingkaran ini dibagi menjadi 8 bagian. Nah, dari 8 bagian ini ada 3 bagian yang diarsir atau dihitamkan. Nah, untuk menjawabnya, maka kita lihat untuk yang bagian diarsir atau yang dihitamkan ada berapa jumlahnya? Ada 3 ya. Nah, berarti bagian yang diarsir ini adalah pembilang ya. Pembilang itu adalah bagian yang diarsir atau yang dihitamkan, dan penyebut itu adalah seluruh jumlah bagian, bukan yang warna putih tetapi seluruh jumlah bagian. Nah, yang diarsir itu pembilang, jumlahnya ada 3, sedangkan penyebutnya adalah seluruh bagian. Seluruh bagiannya tadi ada berapa? Iya, ada 8. Jadi jawabannya adalah 3/8. Baik,
Semoga anak-anak bisa memahaminya dan bisa menjawab dan praktikannya nanti ya. Ibu akhiri, salah dan hilap mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.